Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terkirana setelah putusan Presiden Pasaran perwakilan dari kelompok adalah sama Putra dan yang ada peserta juga ambil satu almarhum dan Kurama A101 mempermasalahkan satu masuk Pasaran dan belum praktek mengambil perubahan. Mentas Pasaran adalah pasar seperti dalam dapat memberi kebijakan pada keputusan. Karena Mentas Pasaran yang merupakan strategi alokasi dalam sehingga presiden itu tidak tahap. Namun pasar kalau apapun yang acara adalah saja pembahasan jadi pekerjaan jenis ya contoh sekitar pasar. Apa itu segmentasi pasar? Pengertian segmentasi pasar adalah strategi pemetaan target konsumen berdasarkan karakteristik keutuhan ataupun perilakunya agar perusahaan mampu mengenali kelompok konsumen tersebut dengan lebih baik. Bisa dikatakan melalui segmentasi pasar, perusahaan dapat mengetahui target konsumen mana yang tepat untuk bisnisnya. Dengan demikian, bisnis diharapkan bisa memberikan hasil secara optimal dan memiliki efektivitas pemasaran yang tinggi. Pengertian segmentasi pasar menurut para ahli, selain definisi umum di atas, ada pula beberapa pengertian segmentasi pasar dari para ahli. Misalkan, menurut Kotler dan Armstrong, segmentasi pasar adalah pembagian sebuah pasar kelompok berbeda yang ditunjukkan untuk melakukan pemasaran sesuai karakteristik kebutuhan serta keinginannya masing-masing. Sementara menurut Pratt dan Farrell, pengertian segmentasi pasar adalah sistem pembagian pasar menjadi sejumlah konsumen potensial dan tertarget khususnya untuk jenis pelanggan dengan kebutuhan serta karakteristik yang sama. Lanjut pembahasan. Yang pertama, jenis segmentasi pasar. Secara umum terdapat 4 jenis segmentasi pasar. Segmentasi perilaku, demografis, psikografis, serta geografis. Berikut penjelasan lengkapnya. Yang kedua, ada segmentasi perilaku. Segmentasi perilaku mengacu pada pengelompokan konsumen berdasarkan tingkah lakunya terhadap produk bisnis yang ditawarkan, mulai dari sikap, pengetahuan, reaksi atau respon, loyalitas, serta penggunaan produk terkait dari seorang pelanggan. Biasanya, jenis segmentasi ini lebih terkait dengan proses pengambilan keputusan atau decision making konsumen. Yang ketiga, ada segmentasi demografis. Jenis lainnya dari segmentasi pasar adalah segmentasi demografis, di mana pengelompokan konsumen berfokus terhadap aspek-aspek seperti usia, jenis kelamin, pekerjaan, pendidikan, status menikah, dan lain sebagainya. Yang keempat, ada segmentasi psikografis. Berikutnya ada pula segmentasi psikografis yang lebih cenderung berhubungan dengan aspek psikografis pelanggan. Umumnya, pelaksanaan segmentasi ini cukup rumit, lantaran Anda wajib memahami selera target konsumen secara mendalam. Untuk itu,
Anda bisa memanfaatkan survei seperti pembagian kuesioner agar dapat mengetahui preferensi sebenarnya dari konsumen terkait seperti gaya hidup, hobi, keterkaitan, dan semacamnya. Yang kelima ada segmentasi geografis. Jenis terakhir segmentasi pasar adalah segmentasi geografis, yaitu pengelompokan konsumen menurut aspek lokasi seperti tempat tinggalnya. Segmentasi satu ini tentu tidak kalah penting dari lainnya, mengingat kebutuhan maupun kegunaan suatu produk dan jasa selalu akan berbeda-beda tergantung pada lokasi, keadaan, maupun cuaca. Tujuan segmentasi pasar. Setelah mengetahui pengertian dan jenis-jenisnya, lalu apa saja tujuan segmentasi pasar? Pada dasarnya, salah satu alasan dilakukannya segmentasi pasar karena pasar bersifat dinamis atau berubah-ubah. Sehingga bisnis pun harus mengikuti setiap perubahan tersebut agar tetap mampu bertahan dan terus berkembang. Adapun berbagai tujuan segmentasi pasar adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah mengenali kompetitor bisnis. Salah satu tujuan segmentasi pasar adalah mengenali berbagai kompetitor bisnis. Ketika Anda mengetahui segmen mana yang akan digeluti, tentu Anda akan melihat siapa dan berapa kompetitor di dalamnya. Hal ini bisa menjadi acuan dasar untuk menentukan strategi pemasaran yang tepat, agar dapat mempelajari, mencontoh, ataupun mengevaluasi berbagai taktik pemasaran dalam menarik minat pelanggan. Yang kedua adalah meningkatkan pelayanan menjadi lebih baik. Tujuan lainnya dari segmentasi pasar adalah meningkatkan pelayanan menjadi jauh lebih baik. Setelah mengetahui segmentasi pasar bagi bisnis, Anda dapat menerapkan layanan yang sesuai di dalamnya. Yang ketiga adalah bahan evaluasi dan perencanaan bisnis. Segmentasi pasar juga ditujukan sebagai bahan evaluasi ataupun perencanaan perusahaan. Anda akan menjadi lebih mudah memahami dan mempelajari setiap strategi pemasaran yang telah dilakukan, sehingga dapat membuat rencana bisnis dengan baik dan cerdas ke depannya. Meningkatkan efektivitas strategis pemasaran secara keseluruhan. Segmentasi pemasaran adalah alat paling penting bagi perusahaan untuk mencapai dan menargetkan audiens yang tepat dengan lebih efektif dan dapat membantu perusahaan meningkatkan penjualan, meningkatkan loyalitas, dan meningkatkan profitabilitas. Selain itu, tujuan segmentasi pasar adalah untuk meningkatkan efektivitas strategi pemasaran produk maupun jasa yang ditawarkan. Sebab, dengan adanya pengetahuan akan target konsumen, proses marketing suatu bisnis akan jauh lebih terarah, mulai dari promosi, produksi, distribusi, dan lain sebagainya. Manfaat segmentasi pasar. Seperti penjelasan sebelumnya, segmentasi pasar memiliki peran penting bagi bisnis karena berbagai manfaat yang diberikannya. Adapun manfaat segmentasi pasar adalah sebagai berikut. Pertama, membantu memenuhi kebutuhan konsumen. Kedua, meningkatkan daya tarik konsumen. Ketiga, mempermudah perusahaan mengatur produk maupun jasa yang ditawarkan. Keempat, membantu perusahaan fokus terhadap kelompok target konsumen tertentu saja. Kelima, membuka peluang lebih besar terhadap pertumbuhan bisnis. 6. Membantu pemasaran menjadi lebih baik dan terarah. 7. Mempermudah perusahaan mengelola keuangan khususnya untuk pemasaran. 8. Meningkatkan daya saing bersama kompetitor. 9. Syarat dasar segmentasi pasar. Dalam menjalani strategi dan menemukan segmentasi pasar, tentu hal ini tak bisa dilakukan sembarangan. Pada dasarnya ada beberapa syarat dasar yang harus perusahaan atau pembisnis penuhi, seperti dapat diukur, artinya pembagian konsumen yang dilakukan harus terukur, entah itu dari besar, luas, jumlah, ataupun daya belinya.
dalam setiap kelompok pasar. Dapat dibedakan, maksudnya tiap-tiap kelompok target pasar bisa dibedakan dengan jelas, logis, dan dapat dijangka. Artinya segmentasi pasar adalah hal yang mampu dilaksanakan dan terjangkau oleh perusahaan. Memiliki skala atau ruang lingkup target yang cukup besar. Target pasar yang dituju berpeluang memberi keuntungan bagi pembisnis. Contoh segmentasi pasar. Salah satu contoh segmentasi pasar adalah ketika Anda misalnya ia seorang produsen produk saya beli ini ya. Contoh segmentasi pasar. Salah satu contoh segmentasi pasar adalah ketika Anda misalnya ialah seorang produsen produk kok ya Allah. Contoh segmentasi pasar. Salah satu contoh segmentasi pasar adalah ketika Anda misalnya ia seorang produsen produk kosmetik, kemudian Anda ingin produk tersebut menjangkau pasar lebih luas dengan menjadikannya sebagai produk favorit dan berbagai kalangan termasuk remaja. Karena Anda ingin target pasar dari kalangan manapun, maka aspek yang Anda gunakan sebagai dasar pertimbangan ialah melalui segmentasi demografis. Sebab Anda harus meminjam kelompok konsumen berdasarkan kelas sosial, usia, ataupun latar belakangnya. Di sisi lain, Anda juga bisa menggunakan segmentasi psikologis, di mana aspek yang diperhatikan ialah terkait bagaimana keterampilan target pasar terhadap produk kecantikan. Penutup. Secara keseluruhan, segmentasi pemasaran adalah alat penting bagi perusahaan untuk mencapai dan menargetkan audiens yang tepat dengan lebih efektif, dan dapat membantu perusahaan meningkatkan penjualan, meningkatkan loyalitas pelanggan, dan meningkatkan profitabilitas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.